Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat kita semua, khususnya pecinta channel spiritual YouTube Santri Njowo. Di sini saya masih dipercaya oleh Mas Puji selaku owner Santri Njowo untuk menjadi narasumber dari channel beliau. Sebisa mungkin saya mengutarakan apa yang sekiranya bisa saya dimampukan ataupun bisa saya dipengalamankan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, banyak yang mengeluh tentang kehidupan. Ya. Apalagi di dalam situasi COVID-19 yang belum tentu kapan akan berakhirnya ini. Penuntutan kepada diri saya khususnya untuk dari pecinta channel Santri Njowo kepada saya, Kang, bagaimana toh Kang, kehidupan ini semakin semrawut, keadaan semakin tidak menentu, COVID belum tentu berakhirnya kapan, pekerjaan juga makin sepi, banyak yang di PHK. Kemarin ada dari Sidoarjo, ya, Mas Nurul Yakin, beliau menyampaikan di pabrik rambut itu juga sudah banyak yang di PHK, tapi beliau alhamdulillah belum. Nah, ini bagaimana kaitannya kehidupan itu dengan kaweruh Jawa? Bagaimana mensikapi keadaan yang semakin tidak menentu. Di sini saya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Panuntun, Bapak Durajat Bimo Raharjo, nggak usah khawatir, ojo wasumelang, pasrah wae marang kahanan. Amarga kahanan kuwi wis digawe saka Gusti Yang Maha Suci. Mobah musih alam kabeh iki sudah dikehendaki oleh Zat yang Maha Suci. Jadi pasrah dengan kahanan yang ada, bagaimana kita mensikapi. Ya. Mensikapinya bagaimana kahanan ini? Dengan jalan bagaimana? Kahanan itu, ya, kahanan itu kita dengan kesadaran berspiritual kita masukkan kahananku ngene iki piye, kahananku ngene iki piye. Hidup itu ada tiga. Bagaimanapun kondisi alam, hidup manusia itu ada tiga. Kalau masalah bebrayan, kalau masalah dunia ini ada tiga. Ya. Yang pertama, nek wong Jawa ngarani kita ada saatnya butuh golek ora ono. Yang kedua, ada saatnya manusia itu butuh golek ono. Yang ketiga, ada saatnya manusia itu ora butuh, ora golek nanging ono. Nah, ini tahapan dan keadaan yang dialami oleh manusia hidup. Ya, jangan khawatir karena butuh golek ora ono itu juga ada saatnya,
butuh golek ana kuwi ya ana saate, ora butuh, ora golek itu juga ada saatnya. Pasrah aja pada kahanan, karena kahanan itu sudah digariskan oleh Zat yang Maha Mengatur. Ya. Sudah digariskan bahwa kahanan ini sudah digariskan oleh Zat yang Maha Mengatur. Itu. Nah, kalau kita sudah pasrah sama kahanan, ya, maka akan tertimbul, duh Gusti kahanan kula ngeten, kawula nyuwun pepadang, kan gitu. Letakkan kesadaran kahanan itu di dalam batin kita. Sebelum meditasi atau setelah meditasi, bukan pas saat meditasi. Nah, ini bedanya ya. Sebelum meditasi atau setelah meditasi, bukan pada saat meditasi, kita letakkan kesadaran di dalam batin kita. Apa permasalahannya? Berarti sebelumnya ya? Sebelumnya, ya, sebelum meditasi atau sesudah meditasi, bukan pada saat meditasi. Itu diletakkan kesadaran permasalahan itu. Mudoroso nang Gusti istilahnya, kan gitu. Nang rasa iki lho. Jadi itu pasrah dulu pada kahanan. Pasrah terhadap kahanan itu adalah kesadaran kita dibeginikan. Sambate saurunge lah. Iya, kita pasrah pada kahanan. Setelah itu baru ya, masuk. Baru masuk. Kita pasrah pada kahanan. Duh Gusti, ya, pasrah pada kahanan kan gini. Aku sesuk iki kudu bayar utang. Ya kan? Aku kudu bayar utang. Aku kudu bayar utang. Aku ditagih utang. Aku ditagih utang. Letakkan di hati kamu, di batin kamu. Ya, letakkan. Aku kudu bayar utang. Aku kudu bayar utang. Ya toh. Nah, habis itu baru meditasi. Nulkan di dalam batin kamu. Gitu. Nah, jika besok nggak bisa bayar utang, berarti butuh golek ora ono. Saatnya ora ono. Berarti saat itu hidup kamu membutuhkan tapi mencari nggak dapat hasil. Itu. Kedua, butuh golek ono. Berarti saat itu hidup kamu sama Allah di anakno, dikasih solusi. Nah, ya toh, butuh golek ono. Nah, dua-duanya ini semua sudah faktor Zat yang Maha Suci. Pasrah saja. Ya Allah, tasih dereng ngangsal. Terus lagi. Terus wae, pasrah, meditasi terus. Gitu. Pasrah marang kahanan kuwi kesadaran bahwa kahananku saiki iki dikonokno ngene. Kahanan saat ini saya dibeginikan. Ya toh? Iku dikasih hal seperti ini. Wujud daripada panguasaning Gusti, wujud daripada welas asih pangeran, wujud daripada Rahman Rahime Allah. Kan ngono. Apapun itu. Nah, ya toh? Terus ada lagi ora butuh, ora golek ono. Aku ki gak butuh. Ya. Ya gak golek wong gak butuh. Tapi teko dhewe. Ana sing ngeteri ngene, ana sing menehi ngene, ana sing menehi solusi ngene, ana sing nawani ngene, ada yang menawari ini itu. Padahal kita nggak butuh. Ada yang memberi begini. Itu juga ada.
itu bagian dari wujud kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, misalkan kalau ketiga-ketiganya itu Ya. nggak muncul, terus gimana? Iya pasti salah satu toh. Pasti muncul salah Saatnya pasti ada hal seperti itu, salah satu itu. Mulane pasrah wae marang kahanan. Ya mbok diutangi sapa Lho iya. ngono ya. Berarti butuh golek ana. Ya toh. Sampeyan butuh nyaur utang, wis golek tretekan, golek kesana kemari enggak menemukan. Berarti butuh golek ora ana. Pasrah meneh. Nah, piye maneh kananku kaya ngene, pasrahno wae. Wis mbah piye dununge ya wis piye maneh, sing penting aku berusaha wisan. Kan pasrah marang kahanan. Ya toh. Ya kan wis kahanane ngene, nah kan gitu kan. Akhirnya begitu. Butuh golek ora ana. Akhirnya niscaya di situ akan menemukan sebuah pencerahan-pencerahan. Senajan toh mungkin urung iso mbayar, ana solusi iso ngomong. Iso wonge ya andhap asor, iso awak dhewe malah disakake, ya wis to aja urung dhisik, ya ngono. Macem-macem. Nah iya. Nah, kadang ada utange 10.000 lagi ana 3.000 misalkan, ya ngono barang. Ya. Jadi kesadaran bahwa manusia itu punya kahanan 3 ini. Butuh golek ora ana, butuh golek ana, ora butuh ora golek ana. Kesadaran. Ya. Ini yang utama. Butuh golek ora ana. Membutuhkan, mencari, tapi tidak ada. Butuh golek ana. Membutuhkan, terus mencari, ada. Ora butuh, ora golek ana. Enggak butuh, enggak mencari, tapi ada. Kadang kita kan wong kuwi gak kerja, gak apa ya omah wae, tapi ya kok iso urip bendina iso ngono. Lah iya kan? Ya kok iso ngingoni anak bojone. Ya kan. Nah, itu kan antara gini, antara ora butuh, ora golek ana. Terus ada kadang butuh golek ana, antara itu. Nah, gitu. Jadi bukan sebuah butuh golek ora ana itu bukan sebuah penyesalan, tapi itu sebenarnya sama Tuhan kita tuh di saatkan seperti itu untuk lebih mengenal dia sendiri, lebih mengenal Tuhan sendiri. Kan gitu. Nah, saya gini, karena kenapa? Iki sing utama lagi, Mas, ya. Utama lagi. Ana maneh ngene. Setiap orang itu kan bisa berbicara. Batin kan bisa berbicara. Iya enggak? Bisa berbicara kan? Nah, aku ngene, perasaan kan? Itu perasaan. Lah, tujuan Tuhan itu bukan kita sering-sering menggunakan perasaan ini, bukan. Ngrasani dong. Bukan. Karena apa? Tuhan itu ya muqallibal qulub. Zat yang membolak-balikkan perasaan ini. Ya. Tuhan itu zat yang membolak-balikkan perasaan kamu itu. Kenapa kok dibolak-balikkan perasaan kamu itu? Diubah-ubah. Biar kamu mencari aku sendiri. Saya gak di perasaan mau. Saya gak di perasaan, gak di iman nih perlu. Gusti Allah gak perlu iman. Gak perlu. Gak mau, gak perlu. Gusti Allah itu ya maunya itu ditunggali energinya. Zat yang maha suci maunya hambanya ini adalah bersatu dengan zat yang maha suci. Nah, kan suci. Zat yang maha suci didekati dengan kesucian. Kesucian itu bukan dengan perasaan, bukan dengan kata-kata, apalagi dengan
aku kok ngene, bukan, tapi dengan kesucian tanpa apa-apa, kosong. Itu tujuannya. Ya toh? Lah nek wong mulane akhirnya apa? Orang itu mangudi kawruh. Mangudi kawruh bukan ingin mendapatkan dawuh, bukan. Satete dawuh kene jare apa meniki guru sejati. Guru sejatine sapa? Guru sejati ki gak ngono. Guru sejati itu terlalu dalam. Guru sejati itu adalah perwakilan Allah yang ada di dalam diri manusia. Aku yo aku. Itu bisa didapatkan ketika kita sudah ber di dalam alam suwung, alam luyup ing aluyup, baru ada dawuhing Gusti. Nanti perasaan jaring ngrungokno radio, ya kaya aku kaya ngrungokno radio ngene iku ya. Itu sangat masih belum itu bisa ngudoroso dari perasaan-perasaan itu. Contohnya gini, penegasan mengatakan dari masih berupa nafsi. Contohnya ngene. Sampeyan tangi turu ya. Sampeyan tangi turu. Iki wong sejati ya. Terus suatu ketika mau biar kebiasaan keadus. Ya. Nek tangi turu biasanya rokok-rokokan sik gitu. Suatu ketika sampeyan habis bangun tidur sampeyan terus adus bir-bir seger ngene. Ngono kuwi kene ngomong, ya ngono lho. Nek bar adus ki langsung nek tangi turu langsung adus benar seger. Nah, itu penegasan dari apa? Dari perasaan kita yang baik. Belum ke guru sejati. Belum masih pancaran. Masih pancaran itu. Ngono, masih pancaran daripada guru sejati. Yang dikatakan guru sejati itu Khidir yang hadir. Nek wong Islamin Nabiullah Khidir sing ora mati. Iku Khidir itu kenapa kok diarani Nabi Khidir? Karena hadir. Allah hadir di dalam diri kita. Ngono. Iku perwakilan Allah kuwi. Dadi itu nek ngarani Dewa Ruci, nek Jawa kan ngono. Nah, cara Jawane Dewa Ruci, cara Islami Khidir kan. Ya. Itu wong saiki no syariate lho. Kepengin ketemu Nabi Khidir direwangi ngene. Sangat sulit. Ya, ojo gampang. Petuk guru sejati kuwi. Bahkan saya itu pernah mendapatkan wejangan dari Bapak Panuntun. Ya. Ojo nek wong sing ketemu kembarane dhewe iku berarti wonge wis lho. Biasane arep dipundhut. Ya ngono barang. Iso kuwi pertanda akan dipanggil Yang Maha Kuasa atau bener-bener wong iki wis nanggone alam suwung pokoknya alam sing niku. Dadi gak sembarang ngono. Malane akeh kan sing takok. Ngono kuwi iso omongno ngarepe. Lah kok penak tenan aku mbek kowe omong-omongan. Ini bukan masalah pikir. Aku tak takok jawaban orang ngono ya. Ilmu itu bukan begitu. Itu terlalu nista. Itu terlalu nista bagi orang Jawa. Ya. Bukan begitu. Itu sudah bukan alam manusia lagi, bukan alam fikir ini, tapi sudah alam roh. Ya. Itu datangnya pun nggak bisa itu tergantung daripada tujuan pangeran sendiri terhadap hidup kita. Kan ngono. Lah nek pangeran gak ngersakno ya gak iso, nek gak pilihan ya gak iso. Setiap orang belajar begini, setiap orang bisa ya nggak bisa. Ngono. Dadi pasrah wae. Wis to, donya iki panggung sandiwarane Gusti. Mung wayange Gusti tok, pasrah wae. Ngono, ya. Go. Dadi jelas ya? Ya, terima kasih. Rahayu, Sagung Dumadi.